Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wardanul Isna dengan NIM 19130210029 dari kelas 5B, Prodi Pendidikan Fisika, jurusan Fisika dan Pengajaran IPA, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di sini mohon izin untuk saya menjelaskan terkait review jurnal internasional yang telah saya buat, di mana jurnal ini berjudul The Association Between a Class Cultural Diversity with Empathy and Bullying in Adolescence, a Multi-Level Mediation Analysis, di mana ini bertujuan sebagai pemenuhan tugas akhir pada mata kuliah pengantar psikologi pembelajaran. Untuk itu langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu di sini saya akan membahas tentang topik-topik atau bahasan-bahasan yang ada dalam buku ini. Yang pertama dari tujuan penelitian jurnal, yang kedua adalah metode penelitian jurnal, yang ketiga hasil dan bahasan jurnal, yang keempat adalah simpulan jurnal, dan yang terakhir yaitu kekurangan dan kelebihan dari jurnal. Untuk itu langsung saja pada pembahasan yang pertama. Nah, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial, di mana mereka harus mampu untuk berkoordinasi dengan sosial, kooperatif secara sosial, sebab mereka sangat membutuhkan bantuan satu sama lain tanpa membedakan status sosial. Namun baru-baru ini sering muncul standarisasi, stigma, status sosial karena latar belakang yang dibawanya, mungkin karena latar belakang suku, agama, ras, keyakinan, dan sebagainya. Nah, hal ini ternyata karena beragamnya kebudayaan itu, beberapa orang itu menganggap hal itu berbeda dan membuat mereka memberi respon itu berupa penolakan, seperti bullying, intimidasi, viktimisasi bagi orang-orang minoritas tersebut. Nah, seperti halnya pada buku ini, di mana buku ini itu menjelaskan terkait sebuah jurnal penelitian yang dilakukan di Jerman, di mana penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada peran guru dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural, apakah berdampak pada pengurangan penolakan atau penolakan pada minoritas tersebut yang dilakukan oleh anak didiknya. Misalnya penolakan itu berupa intimidasi, viktimisasi, bullying, sehingga penelitian ini melihat apakah ada dampak penurunan bullying, viktimisasi, dan intimidasi atas support dukungan guru untuk mengimplementasikan terkait pendidikan multikultural. Nah, penelitian ini itu dilakukan di Jerman, di mana penelitian itu mengambil 5 sekolah di kota besar Jerman, di mana terdiri atas 4 SMK dan 1 SMA. Nah, selanjutnya di mana ini dilakukan secara acak, dikategorikan dari kelas 7 sampai kelas 10 dengan peserta perempuan mungkin lebih dominan daripada laki-laki. Di sini juga sudah disebutkan terkait persentase untuk pesertanya. Nah, penelitian itu sebenarnya dilatar belakangi dari tingginya tingkat migran atau imigran masuk ke Jerman, sehingga pasti imigran tersebut akan mulai memenuhi kelompok-kelompok sosial, mulai berbaur, mulai bersekolah di lingkungan tersebut, dan mungkin kaum-kaum minoritas itu mungkin muncul, dan beberapa orang yang mungkin empati, afektif, dan kognitifnya kurang, mereka akan memberikan penolakan berupa tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti bullying tersebut. Nah, selanjutnya yaitu terkait peran guru. Peran guru di sini sangat strategis, di mana guru diharapkan mampu membelajarkan pendidikan multikultural, yaitu berupa support, dukungan, implementasi dalam pembelajaran, mengaitkan konteks-konteks pendidikan moral, pendidikan karakter dalam setiap pembelajarannya, supaya mereka itu tahu bahwa kegiatan-kegiatan bullying, intimidasi, viktimisasi itu merupakan tindakan tidak terpuji dan akan membawa dampak yang luar biasa pada mental si korban. Selanjutnya, pada buku ini juga menyatakan bahwa selain dukungan guru berupa motivasi dari verbal, maksudnya pernyataan dukungan dari verbal, juga dukungan dari tindakan atau bantuan perintah, misalnya sering mereka dikontakkan dalam arti sering komunikasi, mereka sering berbaur. Ternyata di sana terbukti dalam penelitian itu menurunkan tingkat kecurigaan pada teman minoritas ini. Mereka akan timbul rasa empati afektif, empati kognitif, sehingga rasa ingin membuli si korban ini itu berkurang, karena ternyata
temanku ini baik, temanku ini tidak berbuat jahat, temanku ini sama seperti aku di sini bertujuan untuk sekolah, bertujuan dengan baik. Kalau bisa kita harus berjuang lulus dari sekolah ini bersama-sama. Nah, selanjutnya pembahasan dari buku ini terkait tujuan penelitian. Nah, penelitian dari jurnal The Association Between In-Class and Cultural Diversity with Empathy and Bullying Adolescents ini bertujuan untuk menguji apakah keragaman budaya dan persepsi TSD, Teacher Support Diversity, merupakan faktor pelindung terhadap intimidasi dan viktimisasi baik secara langsung atau dimediasi oleh empati baik afektif dan kognitif. Maksudnya yaitu apakah dengan mereka menyatakan aku lo minoritas, aku berbeda budaya dengan kalian, sehingga aku harap kalian lebih toleransi terhadap saya. Nah, misalnya seperti itu, sehingga mereka menjadikan ragam budaya yang dia miliki, kaum minoritas yang dia miliki sebagai alasan untuk melindungi dia dari intimidasi dan viktimisasi. Nah, selanjutnya juga digunakan untuk menguji apakah ada efek perlindungan dari support guru ini, dari dukungan guru ini terkait intimidasi dan viktimisasi. Misalnya semakin baik guru tersebut dalam mengimplementasi pendidikan multikultural, artinya menekan, mengurangi tingkat viktimisasi dan intimidasi di sekolah tersebut. Untuk selanjutnya terkait metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini saya mengutip dari jurnal langsung. Ternyata metode penelitian yang digunakan dalam jurnal yaitu metode penelitian berupa survei, yaitu dengan kuesioner, dengan berupa pembagian kuesioner yang dibagikan pada peserta yang sudah mendapatkan izin berlapis. Artinya dalam penelitian tersebut sudah banyak mereka melakukan izin, mulai dari tingkat sekolah, tingkat orang tua, dari individu, dan nama dari para peserta ini dijaga keamanannya, sehingga seandainya ada laporan-laporan yang kurang baik atau dia diperlakukan tidak nyaman di sekolah tersebut, pasti namanya akan tersamarkan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa hipotesis yang dan diuji. Yang pertama, keragaman budaya di tingkat kelas memprediksi tingkat viktimisasi dan intimidasi yang lebih rendah di tingkat individu. Hipotesis yang kedua yaitu keragaman budaya pada tingkat kelas untuk memprediksi empati pada tingkat individu dan empati untuk menengahi efek pada viktimisasi dan bullying. Hipotesis yang ketiga yaitu TSD yang dirasakan pada individu maupun pada tingkat kelas untuk memprediksi tingkat viktimisasi dan intimidasi lebih rendah pada tingkat individu. Dan hipotesis yang keempat yaitu persepsi TSD pada tingkat individu maupun pada tingkat kelas untuk memprediksi empati pada tingkat individu dan empati untuk menengahi efek pada viktimisasi dan bullying. Misalnya kan kita mengetahui H0, HA. Sebenarnya yang kita uji di sini H0-nya. Nah, di mana di sini ada H0 untuk H0 yang pertama, H0 yang kedua, H0 yang ketiga, H0 yang keempat. Nah, HA-nya adalah negasi atau ingkaran dari H0 tersebut. Nah, selanjutnya di sini juga sudah dijelaskan terkait bagaimana sistemnya, bagaimana izinnya, bagaimana analisis yang digunakan. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan terkait hasil dan bahasan, sehingga saya yang menyingkatnya lebih menyingkatnya langsung pada poin hasil dan bahasan. Nah, di sini sudah tertera terkait tabel-tabel yang menunjukkan terkait hipotesis untuk penarikan hipotesis kita yang di awal. Seperti ternyata skor rata-rata berdasarkan pada tabel 1 menunjukkan bahwa intimidasi dan viktimisasi rata-rata tidak terlalu umum pada sampel ini, mengingat rata-rata berkisar dari 0 sampai 0,4. Nah, bisa terlihat di sini antara 0,3 sampai 0,4. Nah, di sini masuk 0,4, sehingga terkait hipotesisnya sudah bisa diambil kesimpulan bagaimana pengambilannya. Nah, selanjutnya di sini juga menggunakan Di sini juga menggunakan terkait model baseline model, dan juga di sini ada juga model random intercept untuk melihat hasil hipotesis-hipotesisnya. Di sini juga di buku ini juga sudah dijelaskan bagaimana melihatnya, bagaimana membandingkan p-value-nya, bagaimana pengambilan kesimpulannya. Nah, langsung saja untuk meringkasnya. Pada video ini kesimpulannya yaitu penelitian dalam jurnal ini menyatakan bahwa masih perlu dukungan empiris yang jelas, sebab analisis ini tidak fokus pada bullying, dan penelitian ini juga bersifat cross-sectional. Nah, adapun kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil, yang pertama, TSD atau Teacher Support Diversity yang dirasakan dapat menumbuhkan iklim positif di dalam kelas, dioperasionalkan sebagai frekuensi yang lebih rendah dari teman sebaya yang menjadi korban. Yang kedua,
terkait kita penguji hipotesis yang ketiga, ternyata pada pernyataannya TSD yang dirasakan tidak terkait dengan skor viktimisasi sehingga hipotesis nul ditolak. Mungkin perlu memeriksa latar belakang dari etnis korban, di mana tadi saya sudah menyampaikan terkait hipotesis yang ketiga seperti apa. Nah, selanjutnya poin selanjutnya yaitu TSD mungkin tidak memiliki efek positif jika korban adalah anggota kelompok mayoritas dan latar belakang etis mereka bukan alasan untuk menjadikan korban mereka. Seandainya memang mereka mayoritas di kelompok tersebut, artinya ya tidak ada ini TSD itu tidak terlalu berpengaruh terhadap penurunan si bullying ini. Sejalan dengan hipotesis kami, TSD dirasakan secara individual dikaitkan dengan skor kognitif dan afektif yang lebih tinggi, empati siswa secara individu, secara hampat, sehingga H0-nya diterima. Artinya pernyataan untuk H4 ini benar, untuk H0-nya ini benar, sehingga negasinya itu ditolak. Selanjutnya, penelitian ini telah menunjukkan bahwa kontak antar kelompok juga dikaitkan dengan niat pengamat yang asertif melalui jalur empati, keterbukaan budaya, dan bias dalam kelompok yang rendah. Hasil penelitian ini mendukung asumsi bahwa intimidasi sebagian besar dipengaruhi oleh faktor individu. Jadi karakter individunya sendiri yang memang ingin melakukan bullying bukan karena usia atau apa, memang dari karakternya sendiri. Atau oleh bagaimana faktor kontekstual dirasakan dan diproses secara individual. Indeks keberagaman budaya menunjukkan hubungan negatif dan empati kognitif tidak ada hubungan dengan empati afektif, di mana H2 hipotesis nulnya ditolak. Nah, selanjutnya indeks keragaman budaya tidak ada hubungan langsung dan tidak langsung dengan korban atau bullying, sehingga H0-nya ditolak. Nah, terkait mengenai intimidasi umum dan viktimisasi, kurangnya asosiasi yang signifikan dengan keragaman budaya tidak memberikan dukungan untuk hipotesis ketidakseimbangan kekuatan. Sehingga dari penelitian ini itu diambil kesimpulan bahwa terkait dukungan teacher support diversity itu sangat diperlukan. Bagaimana beliau mengimplementasikan, bagaimana beliau menjaga kelas itu supaya pendidikan multikultural itu tetap terjaga di sana, seperti toleransi dan sebagainya. Nah, kekurangan dalam jurnal ini yaitu kurang spesifik pada tabel 1, sehingga saya selaku reviewer melihat saya kurang mampu menginterpretasi tabelnya, mungkin karena lemahnya pengetahuan saya. Namun dalam saya melihat dari hasil tabel dengan hasil penjelasan di bawah itu kurang sinkron. Dan yang kedua, kurang jelas dalam menyebutkan teknik analisis. Sedangkan di atas itu hanya sebatas sederhana saja, namun secara keseluruhan analisis SPSS nyatanya seperti apa itu belum dijelaskan secara detail. Terus penulis hipotesis yang diuji, hipotesis yang akan diterima belum terlihat jelas. Belum terdapat penulisan hipotesis statistik dan jumlah responden N setiap tabel berbeda, tidak sama dengan jumlah laporan awal. Misalnya tadi saya menemukan nilainya 840 sekian, namun ketika di tabel 1, tabel 2 itu berbeda. Secara itu diberi alasan mengapa itu berbeda, apakah ada bias atau apa ada siswa yang tidak ingin mengikuti lagi atau seperti apa. Nah, di mana di sini juga ada kelebihannya, di mana memberikan gambaran, kemudian juga menyebutkan saran-saran. Nah, selanjutnya terkait kesimpulan dan penutup. Berdasarkan jurnal tadi, bisa diambil poin-poin mengenai bagaimana pentingnya pendidikan multikultural itu untuk menurunkan tingkat viktimisasi dan intimidasi, bahwa memang bukan sebenarnya dengan guru itu memberikan dukungan support itu sudah sangat bagus, memberikan dukungan, dorongan untuk mereka saling berkomunikasi, namun kembali lagi pada individunya masing-masing. Sehingga tidak melulu serta-merta pihak sekolah menyalahkan guru atau seperti apa karena tindakan kelalaian dari muridnya membuli siswa yang lain. Padahal itu emang sebenarnya bukan karena faktor usia, faktor kelasnya, bukan faktor karena diabaikan oleh guru, tapi kadang penelitian ini di buku ini menjelaskan bahwa memang bullying itu dilatar belakangi oleh memang karakter yang dibawa oleh masing-masing siswa. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan dari buku ini yang mereview jurnal internasional terkait psikologi belajaran. Sekian, dan mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Kurang lebihnya itu, dan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.